mencintai Iwan Syah, kepada Iwan Syah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesehatan serta kita. Yang kedua, tidak lupa kita berselawat kepada Nabi Baginda Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak perlu berpanjang waktu lagi, saya akan mempersembahkan video saya yang berjudul Nasib Zaman. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, bahwa karena adanya nas maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasib dan wahal mansub, dan setelah mengerti kita diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasib atau ayat yang mengganti, dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansub atau ayat mengganti. Dengan begitu kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak lagi diperintahkan atau mengabaikan apa yang telah Allah perintahkan. Satu pengertian nasib. Nasib berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Contohnya matahari menghilangkan bayang-bayang dan angin menghapus jejak langkah. Dalam konteks Al-Quran, nas menunjukkan perintah Allah untuk memindahkan amal perbuatan ke dalam catatan amal. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 9 Allah berfirman tentang pemindahan amal yang dikerjakan. Allah berfirman, inilah kitab kita catatan kami yang menunjukkan kepadamu dengan lengkap. Sesungguhnya kami telah menghapus mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Makna kata nasib dalam istilah fikih adalah penghapusan syarat yang lama dengan syarat yang baru. Ini berarti undang-undang lama sudah tak berlaku lagi karena ada undang-undang baru yang menggantikannya. Pengertian maksud kata maksud juga memiliki makna secara etimologis. Maksud mengandung arti sesuatu yang dihapus. Secara terminologi, maksud adalah hukum syarak yang telah ada sebelumnya dan sebagai hukum baru. Nasab merupakan proses penghilangan hukum lama dengan hukum baru yang berlandaskan pada agama syarak. Dalam proses ini terdapat dua element penting, yaitu nas yang menghapus dan maksud yang dihapus atau digantikan. 3. Rukun dan syarat nasib dan mansub. Rukun dan syarat nasib dan mansub mencakup beberapa pilihan dan syarat yang penting disepakati dalam rukun dan dari 4. Adat nasib yang menyatakan adanya pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasib yaitu hukum atau ayat yang menghapus yang lama. 3. Mansub hukum atau dalil yang dihapus atau dibatalkan. Mansuhan orang-orang yang harus memenuhi hukum tersebut. Syarat-syarat mencakup 4 hal. 1. Mansuh harus berupa hukum syarak yang berasal dari Allah dan bukan hukum buatan manusia. Nasib harus ada waktu dan dengan maksud, dan maksud harus diperlukan secara nyata. Nasib harus bersifat mutawatir, yaitu sudah kebenarannya dan tidak bisa digantikan oleh hukum yang pengadilan. 4. Pembagian nasib dan maksud. Nasib Al-Quran terhadap Al-Quran
Ayat Al-Quran membatalkan dari Al-Quran yang lainnya. Contohnya adalah ayat mengenai hijrah, masa tunggu selama 1 tahun yang kemudian digantikan oleh ayat yang menunjukkan kita selama 4 bulan 1 hari. Nasa Al-Quran melalui sunnah. Ayat Al-Quran mencabut ketentuan yang ditetapkan oleh sunnah atau hadis. Sebagian besar ulama tidak setuju dengan hal ini karena sunnah khususnya hadis ahad seringkali dipandang tidak sekuat dan sejelas Al-Quran. Yang mengkawin nasi sunnah oleh Al-Quran. Ketentuan yang ditunjukkan oleh sunnah lalu dihilangkan atau dimodifikasikan oleh ayat Al-Quran. Contohnya adalah keharusan untuk menghadap ke Baitul Maqdis yang pada awalnya ditentukan oleh sunnah lalu diubah oleh Al-Quran. Nasi sunnah ketentuan yang ditentukan oleh sunnah contohnya hadis Fitri. dihapus oleh sunnah Fitri. berbeda. Pembagian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan di antara para ulama seperti nasi gawir dengan atau sebaliknya akan tidak tahu. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.